Assalamualaikum warahmatullahi Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, Ibu, saya ada tugas dari tugas modul 3.1 yaitu pengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, tugas ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Nah, angkatan 11. Nah, sebelum itu Bu, saya perkenalkan dulu. Nama saya Hijra. Saya dari instansi SD Impresa Lena Padang JC. Saya mengikuti guru penggerak yaitu angkatan 11 ya. Nah, baiklah Ibu, saya akan Ibu siap, Ibu? Saya wawancarai Ibu. Alhamdulillah siap. Ya, siap. Terima kasih Bu. Nah, ini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Terima kasih. Kalau menurut saya, kasus yang pernah dialami yang berkaitan dengan etika atau moral tadi itu di sini ini kadang kita di sekolah ini ada beberapa banyak kasus di sekolah, tetapi kasus yang sering yang selalu ada itu adalah kurangnya kehadiran siswa. Sementara itu kasus itu sebenarnya ketika setiap bulan itu ada absen yang dilaporkan oleh guru wali kelas, itu kemudian dilaporkan ke saya, kemudian ditindaklanjuti, dan itu adalah kasus merupakan kenapa kehadirannya itu kurang. Kalau sudah lebih dari 30% itu selalu saya ambil kebijakan bahwa mengundang orang tua untuk kerjasama. Nah, apa penyebab dari kurangnya kehadiran itu? Yang pertama itu terkadang anak itu suka sakit-sakit, kesehatannya yang terganggu. Tetapi kemudian yang kedua adalah kadang kurangnya perhatian orang tua. Tetapi dalam hal ini kurangnya perhatian orang tua itu sebenarnya bukan berarti orang tuanya tidak perhatian, hanya karena pengaruh daripada faktor ekonomi. Karena di posisi SDN Donggala-Kodi ini orang tua itu kebanyakan yang pekerjanya di pasar. Sehingga itu perhatian untuk orang tua kurang. Kedua, orang tua di sini juga banyak yang pekerjanya seperti cleaning service, sehingga perhatian dengan orang tua itu kurang. Karena mereka itu harus, orang tua itu kalau dia pergi cleaning service jam 6 sudah berada di tempat kerja mereka. Itu barangkali. Terus yang kedua, kasus yang kedua adalah kadang berupa bullying yang sering kita dengung-dengungkan di beberapa tahun ini adalah banyaknya anak-anak saling menyebut nama orang tua. Terkadang itu kasus itu sebenarnya di kelas itu guru kelas itu memperhatikan itu, tetapi namanya situasi anak-anaknya kita ini di lingkungan kita ini kan kesehariannya seperti kurangnya perhatian daripada bimbingan orang tua, sehingga kadang sering menyebut-nyebut nama orang tua, sehingga anak yang lain biasa tidak menerima dengan itu, sehingga terjadilah bullying. Sehingga kami orang tua kami dari guru kelas itu selalu menyelesaikan permasalahan itu, dan saya juga sebagai penanggung jawab terkadang kalau sudah berkali-kali guru kelas langsung memberi kepada saya, dan saya sebagai pengambil kebijakan selalu mengundang orang tua dan menyelesaikan dengan baik. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya sebagai penanggung jawab selalu mengambil kebijakan itu
selalu melihat dulu kasusnya. Ya, Heeh. kasusnya. Dilihat dari kasus itu, karena kasus yang sering kelihatan itu adalah dari guru Dari kelas. guru kelas. Ketika kasus yang masih bisa ditolerir itu kan dilakukan oleh kewajiban guru kelas. Tetapi ketika permasalahan itu ada dua tadi itu, sama-sama kita membutuhkan mengambil keputusan supaya bagaimana pembicaraan itu lebih bagus, karena kadang di lain sisi ada yang tidak menerima dalam kasus itu, di sisi lain tidak menerima. Kadang kejadiannya seperti kadang ada orang tua yang komplain, sehingga sebenarnya itu harus dibicarakan secara bersama, dan saya sebagai penanggung jawab selalu mengundang dari kedua belah pihak membicarakan itu cara saya menyelesaikan permasalahan. Nah, ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan untuk mengambil keputusan tersebut? Ketika ada kasus seperti itu, langkah yang pertama saya lakukan adalah saya melihat maksudnya ya saya melihat langsung. Kemudian ketika ada laporan itu saya melihat langsung, kemudian saya berdiskusi dulu, saya undang dulu misalnya siswanya dulu, kemudian saya undang gurunya, kemudian dibicarakan. Ketika sudah hasil evaluasi saya analisis seperti ini adanya kasus, baru saya mengundang ke kantor, kemudian saya bicarakan bersama agar supaya ada kejanggalan-kejanggalan yang didapatkan dari situ itu bisa terselesai secara bersama-sama. Itu cara saya. Berarti dengan cara berdiskusi dulu. Iya. Saya analisis dulu. Saya lihat dulu. Ketika ada laporan saya panggil satu-satu dulu. Misalnya dari siswa dulu, kemudian gurunya. Saya tanyakan permasalahannya seperti apa. Kemudian setelah itu baru saya berdiskusi. Saya panggil bersama-sama. Bagus sekali Bu. Nah ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya ambil kebijakan di dalam hal etika itu, saya selalu mengutamakan sebagai pengambil kebijakan, saya harus menjaga apa yang saya bicarakan itu supaya terjaga dengan baik. Bahasa-bahasa yang saya gunakan itu harus sesuai, dan itu harus saya tahu dulu permasalahan supaya ketika menyampaikan ada etika di dalamnya, karena terkadang ada yang siswa itu saling tidak bisa dikontrol, sehingga saya harus memberi contoh bahwa etika itu seperti ini, akhlak itu seperti ini, ada beberapa karakter, sehingga itu dulu saya tanamkan, baru saya ambil keputusan menanyakan permasalahannya di mana. Saya menjelaskan dulu bahwa ini seperti ini, sehingga ketika saya berbahasa bisa kena ke siswa masing-masing. Nah ini Bu, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan buat Ibu dalam menghadapi kasus tersebut? Tantangannya Ibu